Ketika seorang gadis remaja hilang tanpa jejak dan semua orang berusaha untuk mencarinya, tiba-tiba muncul sebuah video yang mengejutkan banyak orang. Seorang pria muda membual tentang pacar barunya di depan kamera. Pria ini terlihat sangat gembira dengan mata melotot dan tangannya yang mengepal. I know she hates cameras, Walter, but I'm gonna show you her anyways. You ready? Pria itu menuju ke pintu yang tertutup rapat dan akan membukanya. Pada tanggal 29 Agustus 1993, pasangan Hope Sprenger dan James Spanbauer melahirkan putri cantik dan sehat yang diberi nama Kayla Mayberg. Ia merupakan anak kedua yang melengkapi kebahagiaan keluarga itu. Kayla memiliki seorang kakak yang bernama Jimmy. Ia dan Jimmy memiliki perbedaan usia sekitar 2,5 tahun. Kayla dan keluarganya tinggal di kota kecil Antigo yang merupakan pusat distrik pertanian dan penebangan. Kehidupan Kayla bisa dibilang seperti gadis-gadis normal pada umumnya. Ketika Kayla masih kecil, ayahnya didiagnosa kanker dan setelah itu orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Kayla dan saudaranya tinggal dengan ibunya Hope, sementara ayahnya tinggal di rumah orang tuanya untuk menjalani pengobatan. Orang tua Kayla membuat kesepakatan, jika anak-anak mereka ingin menemui salah satu dari mereka kapanpun, mereka akan mengizinkan. Kayla merupakan anak yang manis dan sangat ramah kepada siapapun. Ia dengan mudah berinteraksi dengan orang-orang baru. Kayla merupakan anak yang aktif dan senang dengan olahraga senam. Ia telah mengikuti olahraga senam dari usianya masih kecil. Hope mengatakan Kayla memiliki banyak teman dan ia senang menghabiskan waktu dengan mereka. Of course, she always wanted to be with her friends. Pada tahun 2007, saat Kayla berusia 15 tahun, ia dan teman-temannya pergi ke kota Wasau yang terletak di dekat kota Antigo. Kayla menghabiskan weekendnya dengan berpesta di sana. Dari pesta itu, Kayla bertemu dengan Miguel Marrero yang berusia 4 tahun lebih tua darinya. Miguel dan kawan-kawannya terkenal senang membuat pesta besar, dan pada saat itu Kayla dan teman-temannya berpesta di rumah Miguel. Karena pesta itu, Miguel dan Kayla menjadi semakin dekat hingga akhirnya mereka berdua berkencan. Ibu Kayla merasa Miguel hanya memanfaatkan sifat naif putrinya, dan ia memberi pengaruh yang buruk pada Kayla, sehingga Hope tidak pernah merestui hubungan mereka berdua. Tak lama, Hope mengajak Kayla untuk pindah ke Lampasas, Texas. Hal ini dilakukan Hope untuk menjauhkan Kayla dari pacarnya. Kayla sangat benci jika harus meninggalkan teman-temannya, namun ia setuju dengan keputusan ibunya. Kehidupan baru Hope dan Kayla di kota baru tidak semudah itu. Hope kesulitan dalam mencari pekerjaan baru dan kondisi kesehatan ayah Kayla semakin memburuk. Akhirnya pada tanggal 2 Agustus 2006, Hope memutuskan untuk kembali ke Antigo. Di Antigo, Hope tinggal dengan temannya dan Kayla tinggal bersama ayah dan kakek neneknya. Pada tanggal 11 Agustus, Kayla mengatakan pada Hope jika ia ingin bermain dengan temannya yang bernama Natasha. Mereka pergi jalan-jalan sebentar di kota, lalu kembali ke rumah Natasha. Di rumah, mereka bertemu dengan kakak Natasha, kakak Kayla, dan seorang pria berusia 24 tahun yang bernama Kevin. Karena Natasha pergi bekerja pada sore hari, Kayla mengobrol dengan Kevin dan mereka membuat janji untuk hangout di malam hari. Pada jam 9 malam, Kevin menjemput Kayla di rumah ayahnya. Malam itu James sempat mendengar suara Kayla pergi. Ia tidak tahu jika itu akan menjadi suara terakhir yang ia dengar dari putrinya. Keesokan paginya, James sadar jika Kayla belum berada di rumah. James menghubungi Kevin untuk bertanya di mana Kayla.
Kevin mengatakan jika ia telah menurunkan Kayla di rumah temannya. Sampai malam hari, Kayla belum juga pulang ke rumah. Akhirnya James menghubungi mantan istrinya pada tanggal 13 Agustus untuk mengecek apakah Kayla bersamanya. Hope mengatakan jika Kayla tidak bersamanya dan Kayla belum sama sekali menghubunginya. Hope tidak terlalu khawatir pada Kayla saat itu, karena ia tahu pada musim panas Kayla sering menginap di rumah salah satu temannya. Hari demi hari berlalu dan belum ada satupun kabar dari Kayla. Hope mulai panik. Ia mencoba menghubungi teman Kayla. Salah satu teman Kayla yang bernama Beth mengatakan jika mereka berdua sempat mampir ke tempat kerjanya pada tanggal 11 Agustus jam 9.30 malam. Kayla mengatakan jika ia dan Kevin akan menghisap marijuana sambil jalan-jalan di kota dengan menaiki mobil. Kayla sempat berjanji akan menghubungi temannya itu, tapi Beth tidak pernah mendapatkan kabar. Sekarang Hope semakin khawatir. Ia menghubungi Kevin dan Kevin mengatakan jika ia menurunkan Kayla di rumah Miguel. Lalu Hope menghubungi Miguel dan Miguel mengatakan tidak pernah bertemu Kayla semenjak pesta minggu lalu. Menurutku agak mencurigakan ya. Gimana kalau menurut kalian? Hope sepertinya tahu salah satu dari dua orang itu, yaitu Miguel atau Kevin, sedang berbohong. Hope menghubungi Kevin lagi dan menanyakan padanya apa yang Kayla kenakan dan di mana detailnya ia menurunkan Kayla. Dan Kevin hanya menjawab jika ia tidak mengingatnya. Pada hari Senin 17 Agustus, Hope membuat laporan orang hilang ke polisi. Polisi memulai pencarian dengan segera mewawancarai keluarga dan teman-teman Kayla untuk mengetahui perilaku dan kebiasaan Kayla. Dari hal tersebut, polisi mengelompokkan Kayla sebagai daftar orang yang melarikan diri. Hal ini dilihat dari sifat Kayla yang aktif berpergian dengan teman-temannya. Awalnya polisi agak meremehkan kasus ini, tapi ketika Hope diwawancarai oleh banyak media, akhirnya polisi mulai menangani kasus ini dengan baik. Hari demi hari berlalu, kepolisian mulai curiga sepertinya ada hal buruk yang terjadi pada Kayla. Orang terakhir yang melihat Kayla adalah Kevin, dan saat Kevin diinterogasi, ia mengatakan sempat berjalan-jalan dengan Kayla di malam itu sebelum akhirnya ia menurunkan Kayla di rumah Miguel pada jam 10.30 malam. Memang pada malam itu Kevin tidak melihat ada lampu yang menyala di rumah Miguel. Kevin langsung tancap gas saja dan pergi ke rumah orang tuanya. Sebetulnya perkataan Kevin ini agak mencurigakan ya. Kevin bilang dia ninggalin Kayla di rumah lama Miguel dan ternyata rumah itu udah nggak ditempatin. Kayla sebetulnya sudah tahu kalau Miguel itu pindah ke rumah baru. Bahkan ia sempat berpesta di rumah barunya Miguel. Jadi kenapa Kayla minta Kevin nurunin di rumah lamanya Miguel? Agak aneh sih menurutku. Ketika polisi memeriksa rekaman telepon Kevin, mereka menemukan sesuatu yang menarik. Setelah jam 9 malam, tidak ditemukan aktivitas apapun dari handphone Kevin hingga jam 2 siang. Jadi posisi handphone Kevin ini mati. Polisi juga melakukan konfirmasi pada orang tua Kevin. Ibu Kevin mengatakan betul jika anaknya telah berada di rumah pada tengah malam. Lalu polisi mengambil langkah dengan menekan Miguel menggunakan cerita Kevin. Miguel tetap bersikeras jika ia tidak bertemu atau membuat rencana apapun dengan Kayla. Memang betul polisi tidak melihat adanya komunikasi lewat HP yang dilakukan Miguel dan Kayla pada hari itu. Miguel pun mengizinkan polisi untuk mengecek rumah lama dan rumah barunya. Namun mereka tidak menemukan bukti apapun. Polisi juga mengecek mobil Kevin dan Miguel untuk data forensik, tapi tidak ada hal yang mencurigakan. Berita Kayla menghilang telah tersebar di seluruh kota. Banyak yang membuat teori dan rumor tentang kepergian Kayla. Ada yang mengatakan jika Kayla mungkin saja hamil dan ia dibunuh oleh kekasihnya. Beberapa minggu setelah kepergian Kayla dan polisi masih terus mencari petunjuk. Polisi menelusuri area tempat Kevin terakhir kali menurunkan Kayla. Mereka melakukan pemeriksaan yang luas terhadap rumah dan properti di area itu.
Di dekat sana, polisi melihat ada hutan dan danau. Polisi membawa anjing pelacak dan anjing itu mengarahkan para petugas ke sebuah danau. Tim penyelam segera menyelam ke danau tersebut, tapi mereka tidak menemukan apapun. Ada 2 lokasi lagi yang menarik perhatian anjing pelacak, yaitu perkebunan kentang dan sebidang tanah. Dan lucunya, sebidang tanah tersebut milik keluarga Kevin dan perkebunan kentang itu merupakan tempat di mana Kevin bekerja. Tapi sekali lagi, polisi tidak bisa menggali informasi apapun dari sana. Pada bulan Desember, polisi memanggil anjing kadaver. Untuk informasi ya, anjing kadaver merupakan anjing pelacak khusus untuk mencari jasad manusia. Oke, kita lanjut. Polisi membariskan 10 kendaraan yang berbeda, termasuk kendaraan Kevin dan Miguel. Dan coba tebak, anjing tersebut hanya menuju pada 1 kendaraan, yaitu kendaraan Kevin. Dari 10 kendaraan, anjing itu hanya mendeteksi aroma mayat di sekitar mobil Kevin. Walau begitu, anjing tersebut tidak bisa memberi informasi mendetail mengenai bau yang mereka cium. Sudah hampir 7 bulan, area hilangnya Kayla telah ditelusuri dan bahkan Garda Nasional juga ikut mencari menggunakan helikopter dan kamera thermal. Namun semua hasilnya nihil. Kevin sudah tidak mau lagi dimintai keterangan oleh polisi. Ia menyewa seorang pengacara. Are you fleeing already? We want to see if you can give us any information about Kayla. Polisi sudah tidak ada lagi urusan dengan Kevin mengenai masalah Kayla. Mereka hanya bisa menghukum Kevin karena pengakuannya dalam penggunaan marijuana. Kevin juga menolak untuk melakukan tes poligraf atas rekomendasi FBI. Ia melakukan tes sendiri di sebuah perusahaan swasta dan hasilnya ia tidak berbohong. Miguel pun juga menolak untuk diajak kerjasama dengan polisi dan dimintai keterangan-keterangan ke depannya. Sudah 7 tahun lamanya dan kasus Kayla telah menjadi kasus dingin. Walaupun FBI telah menawarkan hadiah uang sebesar $20.000, kasus ini tetap tidak dapat terselesaikan. Selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2016, polisi Antigo mendapatkan sebuah video dari YouTube yang cukup mengerikan. Video tersebut pertama kali diunggah pada tahun 2009. Dalam video itu terlihat seorang pria yang bersikap agak aneh. Pria itu membicarakan mengenai pacar barunya. Saat pintu dibuka, terlihat seorang wanita yang berteriak ketakutan. Wanita tersebut mirip sekali dengan Kayla. Bahkan Hope mengatakan jika wanita di dalam video sangat mirip dengan anaknya. Polisi bergerak cepat dengan melacak video tersebut. Ternyata video itu hanya proyek untuk sebuah video horor. Video itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan hilangnya Kayla. Sampai saat ini, keluarga Kayla masih mencari jawaban dari hilangnya putri mereka. Dan hal yang paling menyedihkan adalah ayah Kayla meninggal pada tanggal 15 Juni 2011 karena melawan kanker. Hingga akhir hayatnya, ayah Kayla tidak pernah tahu kondisi anak perempuannya yang sangat ia cintai.